Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta Selatan, sore itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Rina duduk di sofa ruang tamu dengan tangan dingin meski pendingin ruangan menyala penuh. Jantungnya berdegup keras seperti drum yang tak mau berhenti. Sudah berbulan-bulan ia mempersiapkan kata-kata ini, tapi kini saat tiba, semuanya terasa berat. Ibu Atimah, wanita paruh baya berkerudung sederhana, sedang sibuk menyusun piring di meja makan. "Bu," panggil Rina dengan suara gemetar tapi tegas. "Ada yang harus aku ceritakan ke ibu." "Penting." Ibu Atimah menoleh, alisnya terangkat heran. "Apa nak? Kamu kelihatan tegang sekali. Ada masalah di kantor? Atau jangan-jangan kamu mau nikah ya? Ibu sudah lama nunggu kabar baik dari kamu." Senyum ibunya penuh harap, tapi Rina merasa tersesak. Ia ingat betapa keluarga ini selalu menekankan pernikahan, cucu, dan kehormatan nama baik. Ayahnya, Pak Hadi, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat beribadah, sering bilang bahwa anak perempuan harus menjaga garis keturunan. Kakak laki-lakinya sudah menikah dan punya 2 anak, sementara adiknya masih kuliah dan selalu jadi contoh anak saleh. Rina menarik napas dalam-dalam. "Bu, aku bukan seperti yang ibu kira. Aku tidak bisa suka laki-laki. Aku suka perempuan. Aku punya pacar, namanya Maya. Kami sudah bersama hampir 2 tahun." Kata-kata itu keluar seperti banjir yang sudah lama tertahan. Ruangan seketika hening. Ibu Atimah menatapnya lama, mata melebar, tangan yang memegang piring sedikit gemetar. Rina siap menerima teriakan, air mata, atau bahkan kata-kata kasar seperti yang ia baca di berita-berita tentang anak muda yang coming out di Indonesia. Di negeri ini, di mana pernikahan sesama jenis tidak diakui dan masyarakat masih banyak yang memandangnya sebagai penyimpangan, ia tahu risikonya besar. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Ibu Atimah meletakkan piringnya pelan, berdiri, dan mendekat. Lalu ia memeluk Rina erat sekali. Pelukan itu hangat, penuh kasih sayang yang tak pernah Rina rasakan serat ini. "Nak, ibu tahu kamu lagi susah. Tapi ibu sayang kamu apa adanya. Jangan takut," bisik ibu di telinganya. Air mata Rina langsung mengalir. Beban yang selama ini menekan dadanya terasa terangkat. "Benar, Bu. Ibu tidak marah. Tidak kecewa?" tanyanya sambil terisak. "Tidak, Nak. Kamu anak ibu satu-satunya perempuan." "Kita bicarakan pelan-pelan," jawab ibu sambil mengusap punggung Rina. Mereka duduk berjam-jam malam itu. Rina menceritakan semuanya, bagaimana ia bertemu Maya di kantor pemasaran tempat ia bekerja sebagai desainer grafis. Maya, rekan satu tim yang ceria dan suporti, membuatnya merasa dilihat dan dipahami untuk pertama kalinya. Dulu Rina pernah pacaran dengan laki-laki, tapi selalu merasa kosong. Dengan Maya semuanya berbeda. Mereka jalan-jalan ke Taman Menteng, makan malam di warung tenda, berbagi mimpi tentang masa depan meski tahu masyarakat belum siap. Ibu mendengarkan tanpa memotong, mengangguk-angguk, meski Rina melihat ada keraguan samar di mata ibunya. Tapi pelukan tadi membuat Rina percaya bahwa pintu masih terbuka. Malam itu, setelah Rina tidur dengan hati ringan, Ibu Atimah mengambil ponselnya di kamar. Ia menelepon nomor yang sudah disimpan diam-diam. "Assalamualaikum, Bu. Ini Atimah dari keluarga Hadi. Kita perlu bicara tentang anak-anak kita." "Diam-diam saja, jangan sampai Rina tahu dulu." Suaranya pelan tapi tegas. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip, tapi di dalam rumah, badai baru saja mulai berhembus tanpa Rina sadari. Ia bangun keesokan harinya dengan senyum lebar, langsung cat Maya, "Sayang, aku sudah bilang ke ibu." Dia peluk aku erat.
Dia menerima kita. Maya balas dengan emoji hati dan kata-kata bahagia. Akhirnya. Besok kita rayain ya, makan malam spesial di tempat Aurit kita. Rina pergi ke kantor dengan langkah ringan. Di sana ia bertemu rekan kerja yang tak tahu apa-apa, tapi ia merasa dunia akhirnya berpihak padanya. Tapi di balik semua itu, Ibu Atimah sudah mulai menyusun rencana. Ia ingat betapa keluarga mereka di kampung selalu menjaga nama baik. Tetangga-tangga, saudara-saudara, semuanya akan bertanya. Dan di Indonesia, di mana agama dan adat masih kuat, cinta sesama jenis bukanlah hal yang mudah diterima. Ibu merasa pelukannya tadi adalah pelindung sementara, bukan persetujuan abadi. Ia harus melindungi anaknya, meski dengan cara yang Rina belum tahu. Sementara itu, Rina menghabiskan hari dengan mimpi indah tentang masa depan bersama Maya, tanpa sadar bahwa beberapa minggu ke depan akan menguji segalanya. Beberapa hari setelah pengakuan itu, rumah terasa lebih hangat bagi Rina. Ibu Atimah memasak makanan kesukaan Rina setiap malam, bertanya tentang pekerjaan, bahkan sekali dua kali menanyakan kabar Maya dengan nada santai. Maya itu orangnya seperti apa nak? Kerja di mana? Tanya ibu sambil menyajikan sayur asam. Rina cerita panjang lebar, mata berbinar. Ia merasa akhirnya bebas. Ayahnya, Pak Hadi, belum tahu, tapi Rina yakin ibu akan jadi jembatan. Ibu, terima kasih ya. Aku takut banget dulu, kata Rina suatu malam sambil memeluk ibunya lagi. Ibu tersenyum, tapi di dalam hati, ia bergulat dengan konflik sendiri. Di kantor, Rina dan Maya semakin dekat. Mereka bertemu di ruang meeting, saling pandang diam-diam, lalu pulang bersama naik ojek online ke kai kecil di Kemang. Aku nggak nyangka ibumu sebaik itu, kata Maya sambil memegang tangan Rina di bawah meja. Keluargaku beda. Ayahku masih kaku soal ini. Tapi kalau ibumu oke, mungkin kita bisa pelan-pelan buka ke semua orang. Rina mengangguk penuh harap. Mereka berencana liburan kecil ke puncak akhir pekan depan, jauh dari tapan kota yang kadang menghakimi. Tapi di rumah, Ibu Atimah mulai bergerak. Ia menghubungi teman lama yang kebetulan kenal keluarga Maya melalui jaringan arisan ibu-ibu di masjid. Bu, tolong cari tahu nomor orang tuanya Maya ya. Ini soal anak-anak kita, pesannya singkat. 2 minggu berlalu dengan cepat. Rina semakin bahagia, sering bercerita tentang rencana masa depan, mungkin pindah ke apartemen kecil bersama, meski belum nikah secara hukum. Ia bahkan mulai berpikir untuk cerita ke ayahnya pelan-pelan. Bu, ayah gimana ya menurut ibu? Tanya Rina suatu pagi. Ibu hanya mengelus rambutnya. Sabar nak, kita lihat dulu. Suatu sore, Rina pulang lebih awal dan mendapati ibu sedang bicara pelan di telepon di kamar belakang. Ya, besok sore di kai dekat rumah sakit. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Ini untuk kebaikan anak-anak. Rina tak mendengar jelas, tapi ada irasat aneh. Ia menggelengkan kepala, mengira itu soal arisan atau tetangga. Malamnya, Maya datang berkunjung untuk makan malam pertama di rumah Rina. Ibu menyambut ramah, memasak rendang spesial. Maya, duduk nak. Cerita tentang keluargamu dong, kata ibu sambil tersenyum. Maya cerita tentang orang tuanya yang tinggal di Depok, ayahnya pensiunan guru, ibunya ibu rumah tangga yang taat. Semua terasa baik-baik saja. Tapi keesokan harinya, saat Rina sedang meeting di kantor, Ibu Atimah naik taksi ke kai yang ia sebutkan. Di sana sudah duduk sepasang suami istri paruh baya, orang tua Maya. Mereka saling sapa sopan, pesan teh hangat. Kita harus bicara jujur, kata Ibu Atimah pelan. Anak-anak kita. Mereka bilang saling cinta. Tapi ini bukan jalan yang benar. Keluarga kita punya nama baik. Saya nggak mau Rina menderita nanti.
Masyarakat belum siap. Bagaimana kalau kita cari cara diam-diam supaya mereka sadar? Orang tua Maya saling pandang, wajah mereka tegang. Ayah Maya mengangguk pelan. Kami juga khawatir. Maya anak tunggal. Kalau ini terus, saudara-saudara kami di kampung akan gosip. Kita harus lindungi mereka. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Mereka sepakat untuk membantu anak-anak mereka dengan cara halus, tekanan lembut dari keluarga, mungkin perjodohan diam-diam, atau bahkan mencari bantuan dari ustadz yang mereka kenal. Ibu Atimah pulang dengan hati berat tapi yakin. Ia melakukan ini karena cinta, karena takut Rina akan tersiksa oleh penolakan masyarakat, karena di Indonesia, menjadi lesbian berarti menghadapi bisikan tetangga, pandangan sinis di kantor, dan bahkan risiko pekerjaan. Tapi ia tak tahu bahwa Rina mulai curiga saat melihat ibunya pulang dengan wajah lelah dan ponsel sering disilent. Rina menghabiskan malam itu dengan Maya di kamar, berbisik tentang masa depan. Aku merasa semuanya mulai baik, kata Rina. Maya tersenyum, tapi di luar, angin malam Jakarta membawa pertanda. Konflik batin Ibu Atimah semakin dalam, ia memeluk anaknya dengan tulus, tapi sekarang ia harus memilih antara kebahagiaan Rina dan kehormatan keluarga. Dan pilihan itu akan segera membawa konsekuensi yang tak terduga. Pagi berikutnya, Rina merasa ada yang tidak beres. Ibu Atimah lebih pendiam dari biasanya, sering melamun saat menyapu halaman. Bu, ibu kenapa? Kayak ada yang dipikirin, tanya Rina sambil sarapan. Ibu tersenyum paksa. Gak apa-apa nak. Cuma capek aja. Kamu kerja yang benar ya. Rina mengangguk, tapi irasatnya semakin kuat. Di kantor, Maya cerita bahwa orang tuanya tiba-tiba bertanya banyak soal Rina. Mereka bilang ingin ketemu kamu suatu saat. Kayaknya mereka mulai terbuka, kata Maya bahagia. Rina merasa senang, tapi malam itu, ia tak sengaja melihat riwayat panggilan ibunya, nomor tak dikenal, panggilan panjang kemarin sore. Rina memutuskan untuk tidak langsung konfrontasi. Ia ingat pelukan ibunya, janji menerima. Mungkin ini hanya kekhawatiran biasa. Tapi tekanan mulai datang pelan. Di kompleks perumahan, tetangga Burt mulai bertanya halus saat arisan ibu-ibu. Rina kok belum ada calon ya? Umur segitu kan sudah waktunya. Ibu Atimah menjawab diplomatis, tapi Rina mendengar bisik-bisik. Di kantor, seorang rekan pria yang pernah naksir Rina mulai gosip kecil. Katanya Rina deket banget sama Maya. Kok kayak lebih dari teman ya? Rina pura-pura tak dengar, tapi hatinya terluka. Suatu malam, Maya datang lagi. Mereka bertiga makan malam. Ibu bertanya lebih dalam tentang keluarga Maya, tapi nada suaranya ada yang aneh. Setelah Maya pulang, Rina memberanikan diri. Bu, ibu ketemu siapa kemarin sore? Aku lihat ibu naik taksi. Ibu terdiam sebentar, lalu memeluk Rina lagi. Ibu cuma ketemu teman lama nak. Gak usah dipikirin. Pelukan itu masih hangat, tapi Rina merasa ada dinding tak terlihat mulai terbangun. Ia cerita ke Maya lewat chat, kayaknya ibu ada rahasia. Tapi aku percaya dia. Sementara itu, Ibu Atimah dan orang tua Maya bertemu lagi, kali ini di rumah saudara ibu di Depok. Mereka membawa ustadz kecil dari masjid lokal. Anak-anak ini perlu diingatkan soal agama, kata ustadz pelan. Cinta seperti ini ujian. Kita bantu mereka dengan cara baik. Mereka rencanakan langkah. Ibu Maya akan ajak Maya ke kampung untuk liburan keluarga dan perkenalkan dengan pria saleh dari kerabat. Ibu Atimah akan buat Rina sibuk dengan urusan keluarga, mungkin ajak ke acara pernikahan saudara yang penuh ceramah. Semua dilakukan diam-diam untuk kebaikan. Rina mulai merasakan perubahan.
Maya tiba-tiba bilang harus pulang ke Depok akhir pekan ini. Ayahku mau kumpul keluarga, kata Maya. Rina merasa kehilangan, tapi ia dukung. Di rumah, ibu ajak Rina ke acara pengajian ibu-ibu. Ikut ya nak, biar tenang hati. Rina pergi, tapi di sana ia mendengar khotbah tentang menjaga itrah yang membuatnya gelisah. Pulang malam, ia menangis sendirian di kamar. Apakah pelukan ibu dulu hanya sandiwara? Konflik batin Rina semakin dalam, ia cinta ibunya, tapi juga cinta Maya. Masyarakat di sekitarnya mulai terasa seperti jerat yang perlahan mencekik. Teman dekat Rina di kantor, seorang perempuan bernama Lina, mulai curiga. Rin, kamu oke? Kayak ada beban berat. Rina cerita sedikit, dan Lina dukung. Tapi Lina tak tahu bahwa gosip sudah mulai menyebar ke keluarga besar. Pak Hadi, ayah Rina, mulai mendengar dari saudara sepupu. Hadi, anakmu Rina gimana? Katanya deket sama cewek. Ayah mulai tanya ibu diam-diam, dan ibu jawab hati-hati. Badai semakin mendekat, dan Rina belum tahu bahwa pengkhianatan kecil demi kebaikan sudah dimulai. Akhir pekan itu, Maya tak bisa dihubungi seharian. Rina panik, chat berulang tak dibalas. Akhirnya Maya telepon malam hari, suaranya lelah. Sayang, di kampung sinyal susah. Keluarga lagi kumpul besar. Aku rindu. Tapi ada nada aneh di suaranya. Rina tak tahu bahwa di Depok, Maya sedang diperkenalkan dengan seorang pria bernama Andi, kerabat jauh yang cocok menurut orang tuanya. Ini cuma teman keluarga, kata ayah Maya. Maya menolak halus, tapi tekanan mulai terasa. Di Jakarta, Rina dihadapkan pada konfrontasi pertama. Pak Hadi pulang dari masjid dan langsung duduk di ruang tamu. Rina, ayah dengar kabar. Kamu suka perempuan. Ini benar. Suaranya tegas, tapi ada rasa sakit di mata. Rina mengangguk, air mata jatuh. Ibu Atimah berdiri di samping, memegang tangan Rina. Hadi, kita bicara baik-baik. Rina sudah cerita ke aku dulu. Ayah marah, tapi tidak kasar. Ini bukan itrah nak. Keluarga kita Muslim. Apa kata orang nanti? Saudara-saudara di kampung tetangga semuanya akan gosip. Kamu mau hancurin nama baik kita. Rina terdiam, hatinya hancur. Ia ingat pelukan ibu, tapi kini ayahnya menuntut jawaban. Ibu Atimah tak bilang soal pertemuannya dengan keluarga Maya. Ia memilih diam, berharap tekanan ini membuat Rina sadar. Tapi Rina melawan. Ayah, ibu, aku sudah coba jadi seperti yang kalian mau. Tapi ini aku yang sebenarnya. Maya membuat aku bahagia. Debat berlangsung hingga larut. Ayah akhirnya pergi ke kamar dengan pintu dibanting pelan. Ibu memeluk Rina lagi, tapi pelukan ini terasa berbeda, seperti pelukan yang menyembunyikan rencana. Sabar nak, ibu ada di sini. Keesokan harinya, Maya kembali ke Jakarta. Mereka bertemu di taman, dan Maya cerita tentang liburan itu. Orang tuaku ajak kenalan sama Andi. Mereka bilang cuma teman, tapi aku tahu maksudnya. Rina marah, tapi lebih marah lagi saat tahu dari chat tidak sengaja di ponsel Maya bahwa ibu Maya bicara dengan ibu Atimah. Apa? Ibu kamu ketemu ibuku? Maya terkejut. Aku nggak tahu Rin. Serius. Mereka berdua mulai curiga. Rina pulang dan konfrontasi ibu langsung. Bu, ibu ketemu keluarga Maya ya? Kenapa diam-diam? Ibu Atimah tak bisa bohong lagi. Iya nak. Ibu lakukan ini karena sayang kamu. Kamu akan susah nanti. Masyarakat nggak terima. Keluarga kita akan malu. Ibu mau lindungi kamu dari penderitaan. Rina merasa dikhianati.
Pelukan ibu dulu bohong. Ibu pura-pura terima. Ibu menangis. Bukan bohong nak. Ibu sayang kamu. Tapi ini untuk kebaikan jangka panjang. Konflik meledak. Rina pergi ke kamar, menangis sendirian. Maya juga dihadapi keluarganya sendiri. Tekanan sosial semakin nyata, rekan kantor mulai menjauh, gosip menyebar, dan Rina merasa dunia menutup pintu. Dalam hati Rina, mautul konflik batin, apakah ia egois mempertahankan cinta ini? Apakah ia harus mengorbankan keluarga? Ibu juga bergulat, antara kasih sayang dan adat istiadat. Pertemuan rahasia itu sekarang terbongkar, dan harga yang harus dibayar mulai terasa mahal. Konfrontasi semakin sengit. Rina memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen kecil bersama Maya selama seminggu. Aku butuh ruang bu, katanya dingin sebelum pergi. Ibu Atimah menangis di pintu tapi tak menghalangi. Ayah diam saja, tapi telepon dari saudara-saudara mulai berdatangan. Hadi, anakmu kenapa? Jangan biarkan dia sesat. Tekanan dari keluarga besar semakin berat. Di kampung asal mereka di Jawa Tengah, kabar sudah sampai. Paman dan bibi menelepon ibu, menasihati agar diselesaikan. Maya juga menghadapi hal serupa. Ayahnya mengancam tak memberi uang kuliah adiknya jika Maya denggak berubah. Rina dan Maya duduk di apartemen, saling peluk, tapi hati mereka lelah. Apakah ini layak, Rin? Aku sayang kamu, tapi lihat keluarga kita, kata Maya suatu malam. Rina terdiam. Ia ingat momen-momen indah, tapi juga pelukan ibu yang kini terasa seperti pengkhianatan. Mereka bertengkar kecil untuk pertama kalinya, Maya ingin kompromi, Rina ingin melawan. Ibu Atimah merasa bersalah, mencoba mendekat. Ia datang ke apartemen dengan membawa makanan. Nak, pulanglah. Ibu nggak mau kamu sendirian. Tapi Rina tolak. Ibu sudah pilih cara diam-diam, sekarang ibu lihat konsekuensinya. Ibu pulang dengan hati hancur. Di rumah, ayah marah besar. Kamu yang mulai ini, Atimah. Sekarang anak kita pergi. Keluarga retak. Teman Lina di kantor jadi mediator, tapi gosip di kantor membuat Rina hampir kehilangan promosi kerja. Suatu hari, pertemuan besar diadakan, kedua keluarga bertemu di rumah Rina. Debat panas terjadi. Ayah Maya bilang di ini dosa, ayah Rina setuju. Ibu Atimah diam, tapi matanya penuh penyesalan. Rina dan Maya berdiri bersama, tangan saling genggam. Kami cinta. Kami nggak minta disetujui semua orang, tapi jangan rusak hidup kami, kata Rina tegas. Tapi kata-kata itu memicu tangisan dan teriakan. Seorang paman angkat bicara soal malu keluarga besar. Rina merasa seperti terdakwa di pengadilan. Malam itu, Rina dan Maya putuskan untuk pisah sementara. Mungkin kita butuh waktu, Rin. Aku takut kehilangan keluarga, kata Maya sambil menangis. Rina setuju dengan berat hati. Ia pulang ke rumah, tapi rumah tak lagi sama. Ibu memeluknya lagi, tapi Rina mendorong pelan. Ibu dapat apa dari ini semua, tanya Rina. Ibu tak jawab, hanya menangis. Rina mulai sadar bahwa setiap pilihan punya harga. Ia kehilangan kepercayaan pada ibunya, Maya hampir menyerah, keluarga terpecah. 6 bulan berlalu. Rina kembali bekerja, tapi hatinya berubah. Ia pindah ke apartemen sendiri, masih kontak dengan Maya tapi jarang. Maya akhirnya pindah ke Bandung untuk memulai baru, meski hati mereka masih terikat. Ibu Atimah sering sakit, menyesali pertemuan rahasianya. Nak, ibu salah. Ibu pikir melindungi, tapi malah menyakiti, katanya suatu hari saat Rina pulang berkunjung. Rina memeluk ibunya, tapi luka masih ada. Ayah mulai melunak, tapi tetap diam soal Maya.
Di masyarakat, Rina menghadapi tatapan sinis, tapi juga dukungan dari teman-teman baru di komunitas kecil yang ia temukan secara diam-diam. Ia sadar bahwa cinta ini bukan dosa, tapi pilihan yang harus dibayar mahal. Kehilangan kepercayaan keluarga, tekanan sosial, dan keraguan diri. Maya menelepon suatu malam, "Rin, aku masih cinta kamu. Tapi aku nggak tahu bisa bertahan." Rina jawab dengan suara tenang, "Aku juga. Tapi kita sudah bayar harganya. Mungkin saatnya kita pilih diri sendiri dulu." Ibu Atimah akhirnya terbuka ke ayah dan keluarga besar. "Aku yang salah. Aku takut, tapi sekarang aku lihat Rina menderita karena aku." Keluarga mulai pelan-pelan menerima, meski tak sepenuhnya. Rina bangkit, fokus pada karir, dan belajar bahwa kebahagiaan tak selalu sesuai harapan orang lain. Maya dan Rina bertemu sekali lagi di taman yang sama, pelukan terakhir penuh air mata. "Mungkin suatu hari," kata mereka. Rina kini berdiri lebih kuat, tapi dengan luka yang mengajarkan banyak hal. Ia sadar bahwa pengakuan awal membawa pelukan hangat, tapi rahasia ibunya membawa pelajaran pahit tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian. Apakah pilihan Rina benar mempertahankan cinta sesama jenis meski melawan keluarga dan masyarakat, atau Ibu Atimah yang lebih bijak dengan menyelesaikan diam-diam demi kehormatan keluarga? Benar atau salah menurutmu?